Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dika, masih tetap dengan channel Mancing dan Minyak. Kali ini kita mau ngapain di sini? Kita lagi syuting sinetron Tersanjung. Kita mau sedikit berbagi nih. Kita mau kasih tips apa sih, Bu? Tips cara mengakali ikan gabus saat Gini, guys. dia tidak mau nyambar di atas. Oh, jadi di waktu kondisi top water dia nggak mau makan, Ya. gimana cara mengakalinya? Kan berbanyak faktor kan ya? Iya bener. Karena kondisi kalau ikan nggak mau nyambar di atas itu mungkin dari airnya ataukah kondisi sudah siang kah atau Iya, seperti macam-macam apa ya? faktornya banyak sekali. Jadi gini guys, jadi kita ini akan memberikan suatu tips yang lebih bisa dikatakan ikan pasti nyambar dengan teknik seperti ini. Jadi teman-teman jangan skip videonya, pantengin terus videonya. Oh iya guys, untuk teman-teman yang baru stay tune, mau bergabung, dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, bagikan teman-teman kalian semua ya. Karena di sini kita di samping memancing kita akan begitu memberikan beberapa tips-tips buat teman-teman semua untuk supaya kita bisa mancing itu bisa lebih dapat banyak. Ini kali ini kita bersama Mas Raris, dia akan memberikan beberapa tips yang bisa dikatakan tips sangat jitu nih. Oh iya sih Bu, untuk teman-teman di sini kan banyak yang mengalami kesulitan kan. Ada yang bilang kalau soft rocknya ini bermasalah, nggak seberapa hebat, katanya kurang killer kah? Ada nggak nih caranya biar bisa dikatakan soft rock yang semula itu ndak ada, bisa dikatakan ya ndak bagus lah, ndak bisa dapat ikan, tapi dengan kondisi sekarang dirubah dan bisa jadikan soft rock yang sangat killer ini seperti apa ini caranya? Bisa bantu share ke teman-teman semua ini. Ya, soft rock kan selama ini teman-teman kan mengenalnya kan dia umpan atas. Nah, umpan atas. Iya. Ya macam-macam sih, ada yang pakai blade, ada yang tanpa blade. Macam-macam kan seleranya, selera aliran beda-beda. Ada yang suka pakai blade, ada yang enggak. Nah, ini cara supaya ngakalin si gabus supaya enggak. Dia kan kadang kalau lagi malas nggak mood, dia malas nyamper di atas. Oh gitu. Iya sih. Saya pernah mengalami kondisi seperti itu. Susah banget. Iya. Padahal ikannya banyak banget loh di sini. Banyak faktornya. Dia itu kenyang atau memang spotnya memang sudah banyak makannya. Jadi gimana cara menggodanya supaya dia benar-benar mau makan ini? Kita cari tempatnya, cari rumahnya, istilahnya rumahnya dia. Oh jadi kita serang rumahnya dia. Rumahnya kita serang habis-habisan guys. Sampai dia ngamuk akhirnya ya. Ya sampai dia marah. Oh gitu. Jadi kita ngakalinnya pakai apa ini sih Bu? Kalau selama ini sih, kalau saya nyari ikan gabus besar ya. Iya. Selalu pakai kodok sinking, selem. Oh jadi ini soft rocknya dibikin selem. Ya. Permisi ya. Oh iya guys, ini lebih berat ternyata guys. Bukan seperti pada soft rock pada umumnya ya. Ini cenderung lebih berat. Ada timbangnya di dalam. Ada dikasih tambahan. Oh dikasih kan berat. Dia ini main atas. Oh gitu. Cuma di custom, dimodif. Dimodif ada beberapa nih yang sudah dimodif, lihat. Sudah. Oh ini ada modif nih guys. Dia depan ada pemberat, di body ini semua, di dalam ini kasih pemberat lagi. Ini kalau yang ini pakai pemberat di dalam. Sebentar lagi saya akan kasih foto-foto gimana nih killernya kodok SF ini yang bisa dikatakan SF sinking yang sangat killer ini. Bisa dapat ikan besar-besar seperti lihat nih gambar nih. Sifu, kita langsung akan merakit ya. Kasih teman-teman tutorialnya cara merakitnya ya. Sebenarnya simpel sih cara merakitnya itu, tinggal nambah timah atau dikasih gitu. Depannya dia nggak usah pakai itu
nggak usah pakai swivel, Heeh. dilepas aja, dikasih gitu. ganti Kevlar Oh, main Kevlar. depannya ini. Oh gitu. Kevlar, atau kalau nggak ada Kevlar ada PE besar. Kalau nggak punya PE besar, ada PE kecil, dilenting atau dililit gitu ya, dijadikan satu, dikelabang. Oh. Nah, baru nanti diikatkan di hooknya, depannya dikasih split ring. Oh gitu. Ya, Ya, untuk ya. cantolan snapnya. Nah, Siap-siap. Oke, kita akan langsung menuju videonya. Gimana cara perakitan dan supaya umpan kita sangat killer. Langsung nih guys. Oke guys, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah merubah settingan dari soft rock awal yang kita beli dari pabrikan ataupun dari lure maker yang kita beli. Jadi kita bongkar dulu, kita mau lihat isi dalamnya. Setelah itu kita selipkan beberapa timah lempeng ya guys. Jadi di sini kita nanti akan menambahkan timah lempeng, bertujuannya adalah untuk memberikan berat yang bisa dikatakan balance ya antara berat umpan dan berat pemberat ini. Jadi tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan agar umpan ini bisa masuk sampai ke dasar dasar air ya. Nih nanti kita akan lilitkan ya. Jadi setelah kita potong seperti ini, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menempatkan timah lempengan ini pada bagian yang bisa ditempel. Jadi carilah ruang yang kosong ya. Jadi untuk menempelkan timah lempeng ini, carilah celah-celah yang belum bisa dikatakan masih bisa diselapkan timah lempengan ini. Nanti teman-teman akan bisanya melilitkan seperti ini. Nah, jadi kita putar. Alangkah baiknya nanti untuk pemberat ini kita setting berada di bagian lebih ke ujung depan ya. Jadi nanti umpan ini pemberatnya lebih agak berat di posisi depan. Jadi nanti dia akan lebih sinking, bagian kepala lebih berat, dan situ akan menimbulkan bisa saya katakan di sini setelah bagian berat di depan, umpan akan mengalami action yang sangat keren ya guys. Jadi sinking, dan di situ di saat kita gulung akan balance ya guys. Untuk saya pribadi, kenapa enggak saya kasih selang bakar pada bagian timah yang sudah saya lilitkan ini adalah tujuannya untuk nanti kalau sudah benar-benar balance, posisi pas dia saat soft rock ini berada beraction di dalam air, di situ baru saya rapikan lagi. Ini saya lilitkan dulu untuk setting dulu, nanti saya akan coba. Tapi biasanya kalau saya pribadi sih enggak saya kasih timah selang bakar ya untuk merapikan, karena pada dasarnya saya lilitkan seperti ini pun aman. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah setelah kita kasih, karena kita di ujungnya ini kita pergunakan Kevlar ya guys, jadi kita kasih pemberat lagi di bagian Kevlarnya itu. Ini akan lebih maksimal lagi ya, karena jadi di sini pemberat itu terletak pada bagian body, karena kan kalau kita terlalu banyak bikin pemberat di bagian body, nanti soft rock ini akan mempunyai kalau digigit ikan, dia space-nya itu untuk hook dia tidak seberapa lebar ya. Kalau kita kasih pemberat dikit, jadi space pada untuk gigitan ikan hook itu lebih banyak makannya, jadi nanti pas waktu kena ikan itu lebih telak. Jadi kita mengakalinya di bagian dalam kita kasih beberapa, nanti di bagian ujung pada Kevlar juga kita kasih akan pemberat lagi. Dan di sini kita akan memberikan efek pada umpan ini lebih main ke dalam ya guys. Jadi sedikit banyaknya pergerakan soft rock ini lebih cenderung berada di dasar air. Jadi nanti kita tergantung kita mau retrieve perlahan atau lebih speed, nanti kita akan bisa merasakannya sendiri. Nanti bisa dikatakan ikan di situ lebih cenderung dominan untuk bermain pada speed ataupun pada slow pada gulungan kita guys. Di sini kita kasih, jangan lupa ya, untuk bleed kita sertakan ukuran yang lebih besar ya, karena di sini dia akan memberikan efek godaan ya guys. Jadi predator kalau kita gunakan bleed yang lebih besar seperti ini, ikan akan lebih mudah tergoda karena
putaran di sini kita akan menimbulkan buih di dalam air. Jangan lupa ya guys, ini kasih lubang seperti ini bertujuan adalah untuk pada waktu dimakan ikan di dalam air itu ini lebih cepat, body soft rock ini akan lebih cepat mengempes ya. Kita potong bagian ujung body, jadi kondisi saat bolong ikan saat makan itu soft rock akan lebih mengempis dan hook akan bisa lebih menancap ke dalam rongga mulut ikan ya guys. Jadi adalah tujuannya adalah itu, body soft rock bagian belakang sendiri kita kasih lubang. Nah ini guys sudah selesai. Waduh seperti ini teman-teman bisa lihat, di ujung Kevlar kita kasih pemberat, di body kasih pemberat. Jangan lupa yang terpenting kalau untuk main kodok selam kita pakai blade nih. Ini adalah salah satu pemikat yang paling jitu banget ini. Teman-teman harus pakai ini. Oh iya, bisa kasih penjelasan dong cara teman-teman cara makainya kodok soft rock selam gini, sinking ini seperti apa? Silakan berbagi sih Bu. Selama ini sih kalau saya lebih seneng main ini ya, SF selam atau sinking ya. Mesti selalu dapatnya selalu besar-besar. Oh gitu, karena dia menyusur ikan yang berada di dasar ya. Ikan dasar besar ya. Ya tergantung retrieve-nya sih. Kalau dia retrieve pelan, dia posisinya mesti balance di bawah, naik turun. Kalau dia agak cepat, dia agak naik gini. Ya seperti tergantung kita mainnya. Jadi retrieve-nya pelan. Untuk kita menggulung reel itu jadi sangat pelan sekali. Pelan aja ya. Slow gitu seperti ini. Slow. Kita rasakan ya. Sentak-sentak itu. Apa perlu sampai kerasa kalau umpannya sampai berada di dasar gitu? Seperti apa? Nggak perlu lah, nggak perlu ya. Dasar. Ini kan dia tujuannya dia kadang di spot-spot rawa kan banyak tumbuhan air. Nah ini keistimewaannya dia. Keistimewaan kodok selam ini dia bagusnya saat kita lempar ya. Iya. Tunggu sampai dia turun. Sampai dasar gitu. Sampai dasar. Nah baru ditarik pelan. Oh gitu. Nah, dia bisa melewati tumbuh-tumbuhan air di dalam itu. Oh biasanya kan banyak ikan yang sembunyi di situ ya. Bisa slip ngepot-ngepot gini. Wah itu ikan. Di sarangnya. Pada intinya mempermudah ikan untuk nyambar ya. Karena kalau kita di top water, ikan itu harus memerlukan tenaga ya untuk istilahnya kan gitu kan ya. Ya ini santai aja, bisa di retrieve sambil duduk, sambil jongkok, sambil ngopi bisa. Wih deh. Jadi kopinya taruh mana? Taruh atas. Kopinya taruh bawah, kita sambil jongkok. Kita gulung perlahan nih guys intinya. Ya pelan aja, santai. Gini nih, misalkan kalau kita taunya kan gini kondisi di dalam air tuh. Kita taunya kalau umpan ini lagi disambar dan umpan ini lagi dimakan ikan, seperti apa nih rasanya? Rasanya? Anjing banget. Oh dading itu. Oh dading ya. Iyalah. Oh kita sih apa ya? Kalau disambar masih terasa lah, langsung dek gitu. Oh jadi kita rasakan di ujung sticknya ya? Di tangan kita masih terasa, apalagi pakai wah sensitif sekali. Sangat sensitif ya. Hentakannya kecil kerasa, besar kerasa ya. Dep itu langsung kita berhenti aja, jangan di retrieve pelan atau bisa tumbarnya kan dibuka. Mengeluarkan buih-buih gitu ya? Ya, dia ada kremes-kremesan itu. Itu dia udara dalam tubuhnya, dalam mulutnya. Dia kalau besar itu pasti besar. Gelembung-gelembung udaranya, kremesannya. Oh gitu, dia sambil mengunyah gitu ya? Ya, kalau main kodok ini. Jadi di saat setelah itu kita tempo, kita kasih tempo dulu. Jeda lama nggak apa-apa. Oh gitu? Iya. Nggak dimuntahin lagi ya, ya? Pokoknya dek sampai didiamin aja, dibuka tumbarnya. Tinggal itu nyalakan rokok bisa. Bikin kopi, bikin mie goreng bisa. Iya. Nggak usah dihukap dulu? Nggak usah, biarkan jalan-jalan dulu. Nanti ikannya ya enggak lah, paling enggak ya 5 detik lah. Iya. 5 detik. 5 detik ya. 5 detik baru sikat sekenceng-kencengnya, jangan ragu. Serak mati jangan ragu. Duh, serak mati ngeri ya. Nanti patah kalau beli lagi. Patah beli lagi ya. Iya. Kalau nggak gitu nggak habis uangnya ya. Iya, kasihan toko pancing nanti. Nggak laku maksudnya. Berputar perekonomiannya. Oh gitu, ya lah, ada pusing ya. Jangan lupa ini kodok dari BSS Lur. Oh nih guys. BSS Lur. BSS Lur ya, keren ya.
Ini adalah salah satu lure maker keren dan lure maker yang sangat bisa dikatakan sangat terpercaya nih. Semua kodok produksinya sangat benar-benar amis. Oh iya sih Bu. Soft rock ini kan cenderung berat. Berat, Iya kan? Cenderung berat, jadi dia mempunyai pinter-pinter. ada balance-nya seperti apa kalau untuk di Ada triknya, seandainya kayak ditambak gitu kan pasti ada pinggirannya ya. Atau di lawak pasti ada pinggirannya. Iya. Nah, kalau bisa kita jangan dijatuhkan di airnya, di tumbuhannya, di pinggiran itu, kayak di daratnya itu ya. Dilempar. Oh jadi kita kasih lebih sedikit ya, Ya daripada lebih, airnya. lebih. Terus kemudian nariknya pelan aja, jangan sampai nyemplung air terlalu kenceng. Biar ikannya enggak takut. Ya, gitu kalau maksudnya. gabus itu kalau yang sensitif itu kagetan, jantungan. Tuh, Jadi emang dia- gabus punya jantung, paru-paru, lengkap Punya gitu. lah, Oh, punya kagetan dia. ya? Iya. Oh, kadang dia kejatuhan lur gitu, ringkat, lompat, Iya. ayam gitu. Ini. Kaget. Pernah nggak kata-kata selain ayam yang mereka keluarkan? Ya selama ini saya dengar cuma ayam aja. Oh ayam ya, lagi hits kayaknya di sana ya. Iya, betul. Iya. Kita lempar lurnya, kan jatuhnya kayak di pinggiran, jangan sampai di airnya. Kita tarik pelan aja sampai turun ke pluk gitu. Biarkan dulu sampai turun, baru di-retrieve pelan. Kalau di sana kalau ada ikannya pasti kebanyakan nyambar. Kalau Pasti kodok, langsung nyamber ya. Kalau yang Dup, kodok kita sulem tunggu, gitu, pas ya, saat dia nyambar kita tunggu, kasih jeda, kasih tempo. Terserah teman-teman mau tempo berapa lama, teman-teman. Oh, yang penting spotnya ada ikannya. Pasti makan ya. Iya. Jangan Tapi spot ini benar-benar boncos. killer loh ini. Dengan Ya. foto-foto yang Anda pamerkan tadi itu, waduh keren. Sudah banyak sih teman-teman yang sudah diaplikasi banyak sih. Iya, saya Teman-teman juga macam-macam. pakai loh ya. Saya juga pakai. Padahal Ya. yang saya aplikasikan kodok paling terkecil, kodok kecil saya pakai. Iya. Dapatnya juga besar. iya kan? Kebanyakan Apalagi umpan besar. pembeli BSS lur selalu dimodif. Kadang dia request sama lure makernya, Pengrajinnya. dia minta 7 gram. Jadi Actionnya di sinking situ dibuatkan ya? Iya, Di situ? dibuatkan langsung Oke. dirakitkan. Siap. Makanya jangan lupa pakai bleed. Bleed ya. Ya, Di dia kan situ pemikatnya ya. ya apalagi dia bisa main siang loh ini. Oh, siang. Siang bisa ini. Oh, kondisi panas, terik Ya, gitu yang kita penting pakai kita ini ya. berteduh Iya, supaya nanti- nggak hitam. Nanti istri lupa ya kalau nggak hitam. Sayang nanti krim Krim malam siang, kita. krim malamnya nanti sia-sia ya. Kita jadi hitam lah. Iya. Lo emang pakai klinik kecantikan? Oh, saya pakai MS Glow. Lu jangan nih, kayak kita nggak disponsori loh. Iya, sorry ya. Rugi nanti saya. Iya. Sorry. Pakai Tapi masker nggak apa-apa lah. alami, Lain iya. kali MS Glow apa masukin lah semua ya. Klinik kecantikan nggak apa-apa lah. Karena kan kita Ya. orang-orang mancing di luar. Dulu Kita butuh pernah salep perawatan. 88 masuk iklan ini. Buat kutu Udah lah. air. Teman-teman pasti lah. Ini umpan keren. Kalian harus coba, kalian harus motif umpan-umpan kalian seperti ini. Saya jamin. Saya membuktikan, saya yang lihatlah video-video saya yang Ya. banyak yang film. Keren banget. Coba cek flashback ke video-video lainnya video-video ya. yang kebanyakan pakai sinking frog. Oke. Oke guys, sekian dulu ya tips-tips kita kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman harus gunakan. Serius, saya kalau ngobrol nggak pernah bohong. Teman-teman harus coba, praktekkan di rumah. Ini trik simple, tapi hasilnya luar biasa. Nggak sembarangan. Ikan apapun, ya pastikan gabus ya. Maksudnya ikan dengan kondisi mood apapun, ya kan? Lagi bad mood kah? Lagi ems kah? Apa lagi? Apa kok itu? Gak tahu lah, mungkin di dunia pergabusan adalah Pokoknya kan gabus kan ikan apa ya? Tutorial dia. Iya. Selalu menjaga lingkungannya. kalau dilewati kayak ginian di Nah, depannya apalagi marah ada- loh. Marah dia meskipun kenyang Iya. Wih, langsung dimakan. lo Om pernah jadi gabus ya? Pernah dulu. 1 bulan. Berapa bulan? 1 bulan. Terus kenapa jadi manusia lagi? Gak enak. Nah ini terlalu ganas ya. Iya. Oke guys, untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, nyalakan juga tanda loncengnya. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya, tips-tips selanjutnya. Saya Dika sama Master Aris tentunya mau pamit undur diri, kuritur keseruannya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Ayo rek mancing, mantap Mantap. nih.